Karena setidaknya ada 5 kebiasaan istri yang membuat seorang suami tidak betah di rumahnya sendiri. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bukan cuma sekali dua kali, saya menerima keluhan dari para istri yang suaminya tidak betah di rumah. Saking tidak betahnya, baru pulang sebentar langsung pergi lagi. Kalaupun nantinya pulang, paling hanya untuk mandi. Setelah itu pergi lagi. Makan di rumah pun hampir tidak pernah. Lama-kelamaan istri pun jadi curiga. Jangan-jangan suami ada wanita lain di luaran. Jangan-jangan perginya itu untuk menemui si perempuan. Padahal dengan atau tanpa adanya perselingkuhan, suami memang bisa saja tidak betah di rumah. Mengapa demikian? Karena setidaknya ada 5 kebiasaan istri yang membuat seorang suami tidak betah di rumahnya sendiri. Kebiasaan yang pertama adalah mengomel. Dari awal menikah, Anda tahu bahwa suami Anda ini manusia, bukan dewa. Dirinya tidak sempurna. Jika Anda ingin memberikan kritik, baiknya tidak perlu berlebihan, apalagi perkara gaji atau penghasilan. Suami baru masuk ke rumah, belum sempat istirahat, sudah diomeli. Begitu terus setiap hari. Akhirnya suami pun berupaya agar di rumahnya cukup sebentar saja, supaya bisa menghindari omelan Anda. Daripada mengomeli suami yang baru pulang, lebih baik bila ada yang perlu dibicarakan, carilah waktu yang lebih pas. Bukan ketika suami kita baru masuk rumah. Itulah yang pertama. Kebiasaan berikutnya yang bisa membuat suami tidak betah adalah ketika istri selalu mengeluh. Dalam hidup itu pasti ada masalah. Dan adalah benar bahwa pasangan adalah tempat kita berkeluh kesah. Tapi kalau setiap hari yang istri lakukan adalah mengeluh, lama-lama suami akan merasa bahwa Anda tidak bersyukur atas apa yang telah diberikannya untuk Anda. Ketiga, banyak suami tidak betah bila istrinya selalu merasa paling benar. Tiap kali muncul argumen, selalu bersungut-sungut karena merasa paling tahu, paling benar sendiri. Apapun yang terjadi, selalu menyalahkan suami. Daripada menjadikan suami tidak betah, lebih baik kadang kita sadari bahwa masing-masing dari kita pada dasarnya akan mampu berbuat salah. Tidak mungkin kita benar terus, sedangkan suami tidak ada benarnya. Keempat, jangan terlalu sering membelanjakan uang tanpa persetujuan suami. Adalah benar bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tapi perlu ada keterbukaan tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Lain ceritanya bila yang Anda belanjakan ini adalah uang hasil kerja Anda sendiri. Kelima, suami juga banyak yang jadi tidak betah di rumah karena istri terlalu sering bepergian tanpa izin atau tanpa mengajak suami. Paling tidak, pastikanlah suami tahu saat ini Anda ada di mana. Terakhir, kebiasaan yang tidak sebaiknya kita miliki adalah bermain HP tanpa kenal waktu. Boleh kita menggunakan ponsel untuk berkomunikasi, atau sebagai bahan hiburan, atau misalnya Anda berjualan online, sudah barang tentu tiap hari pegang HP, ini tidak masalah. Tapi bila tidak ada kepentingan, namun tiap saat kita bergelut dengan perangkat, sementara pekerjaan rumah terbengkalai, sudah barang tentu suami akan jengkel. Pikirnya, buat apa dia di rumah? Jika setiap kali di rumah pun tidak Anda perhatikan, dan yang setiap saat Anda pandang adalah layar. 6 kebiasaan inilah yang tanpa disadari sering membuat suami tidak betah. Dan kalau sudah terlanjur tidak betah, nantinya akan menimbulkan masalah. Maka dari itu, usahakanlah agar dari awal kita tidak memiliki 6 kebiasaan tersebut. Kurang lebihnya, demikianlah dapat saya sampaikan seputar apa saja kebiasaan istri yang bisa menjadikan suami tidak betah di rumahnya sendiri. Semoga dapat menjadikan sedikit wawasan dan pembelajaran. Sampai di sini saya cukupkan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.